Ini Bang, khususnya di Kabupaten Waringin Barat kita sudah memasuki tahap 2022 Bang. Yang mana pada intinya untuk program kegiatan kerja yang menjadi prioritas di tahun 2022 ini apa Bang? Baik, terima kasih. Pijakannya adalah tetap RPJMD 2017-2022, masa jabatan Ibu Nur Hidayah dan Pak Ahmad Yuryansyah. Di dalamnya ada 3 prioritas utama, yaitu bidang kepariwisataan, pertanian dalam arti luas, dan infrastruktur. Ini adalah bagian dari yang harus tetap dijalankan sampai tahun kelima dari RPJMD. Sehingga rumusan-rumusan program dan kegiatan tetap mengacu kepada 3 prioritas utama itu untuk mencapai 7 misi kepala daerah, dari persoalan tata kelola pemerintahan yang baik sampai kepada tingkat tourism tinggal di daerah. Artinya di dalamnya kemudian berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari persoalan keuangan misalnya, itu harus tetap BTP. Kemudian nilai akuntabilitas kinerja dalam sistem sakit. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur itu tetap didorong bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten, dan konsorsium dari dunia usaha untuk mengakselerasi bidang infrastruktur. Kemudian untuk pertanian dalam arti luas, maka upaya-upaya untuk tetap konsisten pencapaian terhadap ketahanan pangan, kemudian termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan, terus didorong untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Kemudian dari pembangunan sumber daya manusia, maka kita dikaitkan dengan kesehatan adalah target percayaan dengan indeks pembangunan manusia. Kita menetapkan di atas 70% untuk kepentingan itu, didorong oleh 3 sektor: pendidikan, kesehatan, dan pendidikan, kesehatan untuk indeks pembangunan manusia. Kemudian semua rumusan-rumusan terkait dengan program dan kegiatan itu sudah semua rumusan-rumusan terkait dengan program dan kegiatan itu sudah melalui analisis poin masalah dan cascading dari tingkat perencanaan, sehingga volume program mengikutinya. Jadi uang yang ada adalah mengikuti dari program-program yang sudah disusun bersama dalam bentuk rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD untuk tahun kelima. Ini sudah berproses baik bottom up melalui musrenbang maupun melalui proses-proses teknokratis dan dari aspek politis, sehingga semuanya berjalan. Dan alhamdulillah APBD tahun 2022 kita tetapkan tepat waktu sebelum 30 November dan sudah dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Intinya adalah bahwa program-program dan kegiatan itu sudah melalui proses yang baik, sudah terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga efeknya adalah karena semua juga menggunakan pendekatan digital, sistem informasi pemerintah daerah, sehingga semuanya berproses dengan baik. Artinya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian RPJMD dalam rangka untuk melaksanakan visi kepala daerah, visi misi kepala daerah, membangun Kabupaten Waringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas yang mengemban 7 misi, kemudian diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang terangkum di masing-masing perangkat daerah. Nah, kalau kita melihat capaian target kerja dari 2017 sampai ke 2022 ini untuk persentase berapa persen Pak? Kalau dari sisi kuantitatif kita termasuk kategori lumayan baik.
dalam situasi yang sangat berat pandemi COVID-19. Kita tidak menampik bahwa ada kesulitan-kesulitan di dalam pelaksanaannya karena ada refocusing, realokasi tidak sesuai dengan keinginan pada saat membuat perencanaan. Namun demikian dengan kreativitas daerah yang dipimpin oleh Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati, maka semuanya berjalan dengan baik. Sebagai contoh misalnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 termasuk tahun 2021 ada beberapa daerah yang minus. Tahun 2020 kita alhamdulillah masih tumbuh positif. Ini tidak mengungkapkan fakta, tapi adalah pihak lain menghargai kinerja dari pemerintah daerah dengan adanya banyak penghargaan. Salah satu penghargaan yang juga membanggakan daerah sesuai dengan 3 prioritas utama adalah di sektor pertanian. Di sektor pertanian tahun 2021 kita pernah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten eksportir terbesar ketiga secara nasional. Ini kan luar biasa dalam situasi susah, dalam situasi sulit, sehingga pengakuan dari pihak luar pemerintah daerah dalam bentuk penghargaan itu adalah bagian dari cermin bahwa kinerja pemerintah daerah kita cukup baik. Kalau sedikit Bang, saya dengar informasi ada beberapa penghargaan yang cukup banyak yang diraih oleh Bupati Kota Waringin Barat. Di antaranya itu penghargaan apa aja Bang? Saya tidak ingat, tapi kalau kita runtut dari yang terakhir, itu adalah dalam konteks leadership dan pembangunan daerah, profesionalitas, kita mendapat Kartini Award dari Kartini Magazine. Kemudian sebelumnya ada Kabupaten Bebas Pungli dari Menko Polhukam dan itu nomor 1 se-Indonesia. Konteksnya itu adalah kerjasama semua pihak, baik TNI Polri maupun pemerintah daerah. Kemudian sebelumnya juga mendapatkan anugerah Pesona Indonesia, bagian dari kreativitas daerah untuk membranding pariwisata kita, baik di Tanjung Puting maupun di Tanjung Luang. Dan banyak penghargaan lain termasuk di bidang keuangan kita mempertahankan WTP yang ke-7 kali, ini juga dari bagian dari kinerja pemerintah daerah. Oke. Terima kasih Bang.